Assalamualaikum teman-teman, selamat datang kembali di channel saya, Planemy Growth, sebuah wadah untuk kita tumbuh bersama ke arah yang lebih baik. Grow, grow, grow. Nah teman-teman, sekarang kita ada di edisi sharing-sharing berita, namanya Uber alias ulasan berita. Oh iya, untuk teman-teman yang belum menyimak pembahasan sebelumnya, ada baiknya untuk membuka dulu video saya sebelumnya, agar pembahasannya bisa berkesinambungan. Linknya sudah saya cantumkan di box deskripsi ya. Teman-teman, berikut saya akan menyajikan ulasan berita mengenai gagal ginjal akut pada anak. Teman-teman, sejak akhir Agustus 2022, Kementerian Kesehatan atau Kemenkes dan Ikatan Dokter Anak Indonesia atau IDAI telah menerima laporan peningkatan kasus gangguan ginjal akut progresif atipikal yang tajam pada anak, utamanya di bawah usia 5 tahun. Dilansir dari situs Sekretariat Kabinet Republik Indonesia, juru bicara Kemenkes Syahril dalam keterangan persnya Rabu 19 Oktober 2022 yang disampaikannya secara virtual meminta para orang tua untuk tidak panik, tetap tenang, namun selalu waspada, terutama ketika anaknya mengalami gejala yang mengarah kepada gagal ginjal akut seperti diare, mual, muntah, demam selama 3-5 hari, batuk, pilek, sering mengantuk, serta jumlah air seni atau air kecil semakin sedikit, bahkan tidak bisa buang air kecil sama sekali. Syahril juga meminta keluarga pasien untuk membawa atau menginformasikan obat yang dikonsumsi sebelumnya dan menyampaikan riwayat penggunaan obat kepada tenaga kesehatan. Untuk meningkatkan kewaspadaan dan dalam rangka pencegahan, Kemenkes juga sudah meminta tenaga kesehatan pada fasilitas pelayanan kesehatan untuk sementara tidak meresepkan obat-obatan dalam bentuk sediaan cair atau sirup sampai hasil penelusuran dan penelitian tuntas. Kemenkes juga mengimbau masyarakat agar dalam pengobatan anak untuk sementara waktu tidak mengkonsumsi obat dalam bentuk cair atau sirup tanpa berkonsultasi dengan tenaga kesehatan sebagai langkah awal untuk menurunkan fatalitas gagal ginjal akut. Syahril juga mengemukakan bahwa Kemenkes melalui RSUPN Dr. Cipto Mangunkusumo telah membeli antidotum yang didatangkan langsung dari luar negeri. Sebelumnya, Kemenkes telah menerbitkan keputusan Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan nomor HK 0202-1-3305-2022 tentang tata laksana dan manajemen klinis gangguan ginjal akut progresif atipikal pada anak di fasilitas pelayanan kesehatan. Kemenkes juga telah mengeluarkan surat edaran nomor SR 0105-3-3461-2022 tentang kewajiban penyelidikan epidemiologi dan pelaporan kasus gangguan ginjal akut atipikal pada anak yang ditujukan kepada seluruh dinas kesehatan, fasilitas layanan kesehatan, dan organisasi profesi. Hingga 18 Oktober 2022, jumlah kasus gagal ginjal akut yang dilaporkan sebanyak 206 dari 20 provinsi. Angka kematian sebanyak 99 anak dengan angka kematian pasien yang dirawat di RSUPN Dr. Cipto Mangunkusumo mencapai 65%. Syahril menyampaikan Kemenkes bersama BPOM, Ahli Epidemiologi, Ikatan Dokter Anak Indonesia atau IDAI, Farmakolog dan Pusat Laboratorium Forensik atau Puslatfor, Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Polri tengah melakukan pemeriksaan laboratorium untuk memastikan penyebab pasti dan faktor risiko yang menyebabkan gangguan ginjal akut. Syahril juga menyampaikan hasil pemeriksaan yang menunjukkan tidak adanya bukti antara gagal ginjal akut dengan vaksin COVID-19. Nah teman-teman, sampai di sini dulu ulasan berita mengenai gagal ginjal akut pada anak. Oh ya, untuk teman-teman yang mau sharing, pengetahuan atau berkomentar seputaran isu ini,
boleh langsung tulis di kolom yang tersedia. Jangan lupa untuk tetap disclaimer on. Pelajari dengan betul sebelum terjun ke hal-hal yang tidak kita ketahui. Satu lagi teman-teman, jangan lupa dukung terus buku-buku antologi saya. Sudah bisa dipesan loh. Bagi teman-teman yang berminat mau beli buku atau ingin belajar menulis buku, bisa tulis pesan di kolom komentar atau DM saya di Instagram @dona_marianda. Jangan lupa follow akun saya juga di Tip Tip TV. Sampai jumpa lagi.